Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Aulia, NIM 19052073. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran, kali ini saya akan membahas materi tentang hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwasanya hukum tidak berlaku hanya untuk masyarakat saja, tetapi hukum juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum itu tidak diperuntukkan hanya untuk masyarakat saja, melainkan dipatuhi dan berlaku untuk pejabat negara. Selanjutnya, menurut pendapat ahli yaitu Immanuel Kant, ia berpendapat bahwasanya hukum adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian, setiap orang harus menghargai hak serta kebebasan orang lain selama hal tersebut tidak merugikan. Selanjutnya yaitu materi tentang konsep-konsep hukum. Konsep-konsep hukum terbagi atas dua, yaitu yang pertama konsep yuridis relevan dan yang kedua konsep hukum asli. Konsep yuridis relevan yaitu merupakan konsep komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta. Yang kedua yaitu konsep hukum asli, adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum. Maka dapat kita simpulkan yaitu karakteristik hukum secara umum dibagi atas 4. Yang pertama, hukum merupakan bentuk peraturan. Yang kedua, hukum dapat berupa tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Dan yang keempat, paksaan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu tentang penggolongan hukum. Hukum terbagi atas 8 golongan, di antaranya 1. Berdasarkan sumbernya, 2. Berdasarkan tempat berlakunya, 3. Berdasarkan bentuknya, 4. Berdasarkan waktu berlakunya, 5. Berdasarkan cara mempertahankannya, 6. Berdasarkan sifatnya, 7. Berdasarkan wujudnya, dan yang ke-8 berdasarkan isinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya yaitu yang pertama hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang kedua, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang ketiga, yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang berbentuk atau terbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya yaitu hukum berdasarkan tempat berlakunya. Terbagi atas 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya, hukum berdasarkan bentuknya terbagi atas 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu yang dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, hukum tertulis yang diklasifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak diklasifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan waktu berlakunya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya terbagi juga atas 2, yaitu yang pertama ius constitutum,
atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum negatif, yaitu merupakan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Yang selanjutnya yaitu hukum berdasarkan cara mempertahankannya, terbagi juga atas dua. Yang pertama yaitu hukum material dan yang kedua yaitu hukum formal. Hukum material itu sendiri berarti hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hukum formal, merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHP. Selanjutnya hukum acara perdata dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya terbagi juga atas dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa memiliki arti hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur merupakan hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya. Di antaranya yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dan hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Dan yang terakhir yaitu hukum berdasarkan isinya. Di antaranya yaitu hukum publik dan hukum privat atau sipil. Hukum publik itu sendiri memiliki arti, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Dan yang kedua, hukum privat atau sipil memiliki arti yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Selanjutnya yaitu materi tentang sistem peradilan di Indonesia. Pertama, makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga-lembaga peradilan tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari investasi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perangkat lembaga peradilan. Terdiri atas 5 lembaga. Yang pertama, lembaga peradilan umum. Yang kedua, lembaga peradilan agama. Yang ketiga, lembaga peradilan militer. Yang keempat, lembaga peradilan tata usaha negara. Dan yang kelima, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi, lembaga peradilan itu berarti lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut. Dan pembahasan materi terakhir pada sesi video pembelajaran kali ini yaitu membahas tentang sikap sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, di antaranya, 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan yang terakhir mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Baiklah, dengan berakhirnya
materi terakhir tadi, maka berakhir pula lah yang saya bahas pada video pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.